Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirsa Febiana. Saya tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Saya akan menceritakan pertama kalinya saya menjadi salah satu ODA di Indonesia. Awal cerita saya terinfeksi HIV di tahun 2017 ketika saya mengandung anak pertama saya di saat usia kandungan saya umur 3 bulan. Di situ bidan yang biasa saya kontrol kandungan saya mewajibkan untuk ibu hamil untuk melakukan cek untuk tes HIV. Kenapa sih harus dilakukan tes HIV di saat awal kehamilan? Karena jika memang terbukti terinfeksi, bidan akan segera merujuk kalian ke rumah sakit agar bisa ditangani lebih awal, agar bisa terkontrol. Dan di situ bidan saya menyuruh saya untuk melakukan cek. Saya melakukan cek pertama di Puskesmas Surabaya, yaitu Puskesmas Dukuh Kupang. Di situ saya melakukan cek sendiri. Saya di sana bersama suami, cuman saya melakukan ceknya sendiri. Di situ saya cek lab dan saya menunggu hasilnya. Dan ketika bidan memanggil saya untuk menjelaskan hasil labnya, sebelumnya bidan itu menanyakan kepada saya, sebelumnya ibu pernah melakukan hubungan seks bebas atau ibu pernah melakukan jarum suntik atau jenis narkoba dengan jarum yang sama atau donor darah. Saya bilang ke bidan puskesmas itu, saya belum pernah melakukan itu semua, Bu. Begini, Bu, hasilnya adalah ibu reaktif terinfeksi. Di situ saya masih belum percaya, jujur saya masih belum percaya. Masa sih Bu, saya selama ini berhati-hati untuk menjaga pergaulan saya ya. Tapi saat itu kalau ibu tidak percaya, si bidan itu berkata, kalau si ibu nggak percaya, ibu bisa melakukan cek kembali di lab swasta yang alatnya lebih meyakinkan, yang lebih akurat lah. Dan akhirnya salah satu bidan itu menyarankan saya untuk cek lab ke salah satu lab swasta di Surabaya yang memiliki ya alat yang cukup akurat. Dan di situ saya melakukan tes bersama suami saya. Dan di saat itu suami saya juga mengikuti tes tersebut. Dan di situ hasilnya sama, tapi suami saya non reaktif. Non reaktif maksudnya apa? Negatif. Jadi suami saya tidak terkena. Yang hanya terkena adalah saya. Di situ pertama kali tes itu yang menjalankan hasilnya sama adalah bidan, di mana saya kontrol kandungan saya. Akhirnya saya ke sana dan bidan itu menjelaskan hasilnya sama, Bu, hasilnya
reaktif untuk ibunya. Dan untuk bapaknya non reaktif atau negatif. Saya langsung terbengong. Saya langsung nggak percaya. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa seperti ini? Pada akhirnya bidan yang biasa saya kontrol menyarankan saya untuk datang kembali ke puskesmas, di mana saya melakukan cek tersebut, dan puskesmas tersebut menyarankan saya untuk ke tempat ke puskesmas sesuai vaskes BPJS saya. Dan pada akhirnya saya ke puskesmas sesuai vaskes BPJS saya. Di situ saya udah buat janji sama bidan di sana. Di sana saya bertemu dengan bidannya dan saya dilakukan cek kembali dan hasilnya tetap sama, yaitu reaktif dan sampai saya negatif. Dan di situ saya dibimbing sama bidan saya, bidan puskesmas maksud saya ya. Dibimbing bidan puskesmas saya, disarankan oleh beliau untuk melakukan pengobatan lanjutan ke rumah sakit pemerintah Surabaya. Dan pada akhirnya keesokan harinya saya dan suami ke rumah sakit, dan di sana saya sudah janji dengan bidan puskesmas saya, janji untuk bertemu karena beliau janji untuk membimbing saya sampai selesai. Maksudnya sampai selesai itu sampai saya mendapat pengobatan, sampai saya berani untuk datang ke rumah sakit sendiri bersama suami. Dan di situ saya ternyata bidan saya udah janjian sama dokter, tapi ya namanya juga rumah sakit ya harus melalui proses pendaftaran dulu lah untuk sebagai apa ya sebagai prosedur rumah sakit. Akhirnya daftar, saya menunggu dan saya disuruh masuk ke dokter, ke ruang dokter bersama bidan dan sama saya menyerahkan surat hasil ketiga tes yang di lab itu ke dokter. Dokter melihat dan menanyakan kepada saya seperti apa yang pernah ditanyakan oleh bidan puskesmas pertama yang saya kunjungi untuk melakukan tes. Ibu dulu pernah melakukan memakai jarum suntik yang sama. Nah, maksud saya memakai narkoba yang pakai jarum suntik itu, atau melakukan donor darah, atau melakukan hubungan intim bebas. Saya bilang ke dokternya secara jujur, saya nggak pernah sama sekali, dok. Saya nggak pernah melakukan itu sama sekali. Dan saya bilang ke dokternya, di keluarga saya pun saya nggak ada itu loh. Cuman keluarga saya memang ada keturunan diabetes, dan mama dan almarhumah ibu saya pun terkena diabetes gitu. Saya dan ibu saya dulu nggak pernah berpikir untuk cek sebegitu jauhnya dan melakukan tidak pernah terpikir dalam hati, dalam pikiran saya untuk terinfeksi HIV. Dan di situ dokter menyuruh saya untuk menceritakan ibu saya, dan
di situ saya menceritakan bahwa di tahun 2015 dalam waktu jangka 1 tahun, ibu saya yang dulunya gemuk walaupun terkena diabetes menyusut menjadi kurus kering. Dan yang saya herankan, saya tanya ke bidan, diabetes itu nggak pernah loh keluar jamu dalam mulut. Dan di saat beliau, di detik beliau sakitnya parah, itu di dalam mulut beliau terdapat jamu putih penuh sekali, mulai dari dinding mulut, terus lidah, terus atas, terus banyak, penuh sekali. Dan saya setiap hari membersihkan itu dengan obat sariawan. Saya dulu ya, saya tidak pernah berpikir aneh-aneh lah, namanya juga seorang anak. Saya cuma berpikirnya saya merawat ibu saya dengan tulus. Saya anak satu-satunya dari ibu saya harus bisa merawat ibu saya semaksimal mungkin, sebisa saya. Saya tidak pernah berpikir yang aneh-aneh ataupun macam-macam, atau berpikir jijik atau apa gitu. Saya juga nggak pernah melakukan memakai safety ya. Saya melakukan dengan apa adanya, tidak memakai peralatan keamanan. Atau jebokinya saya pakai tangan atau pakai tisu basah aja. Terus membersihkan sariawan di dalam mulut itu pun juga pakai karton bat juga. Tangan saya tidak pakai hand glove, nggak pakai sarung tangan, ya udah apa adanya dipakai, saya bersihkan gitu ya. Saya tidak tahu, saya menceritakan itu semua ke dokter. Kalau almarhumah ibu saya tuh muncul flek hitam dok di sini, di kakinya itu kayak keluar hitam-hitam. Nah, dokter menanyakan kepada saya, apakah dulu ibu Anda atau Anda pernah melakukan tes? Kami bilang, dan itu saya bilang, nggak pernah dok. Tapi kalau ibu saya melakukan check up rutin ke lab untuk seperti untuk organ untuk jantung, hati, liver, dan lain-lain, pokoknya penyakit dahulu itu pernah, tapi dinyatakan normal semuanya. Ya cuma itu hanya gula darah aja yang ada. Kami tidak pernah terpikir untuk melakukan tes itu karena pikiran kami badan almarhumah menjadi kurus ya karena penyakitnya gitu. Kami tidak pernah berpikir kalau ternyata kurus beliau itu terkena AIDS, karena beliau tidak pernah memeriksakan itu. Soal itu saya pertama kali terkena itu, saya merasa shock berat, saya merasa terpuruk, saya merasa saya udah menyerah, saya udah nggak berarti apa-apa di hidup ini. Saya percuma dong. Dulu saya menjaga tubuh saya dari apapun, percuma, sia-sia, dan pada akhirnya saya terkena juga itu. Dan ada saya terpuruk, saya udah menyerah, saya tidak fokus, untuk tidak ada semangat hidup lah. Padahal saya tahu posisi waktu saya masih hamil, muda sekali. Yang buat saya kuat adalah suami saya. Suami saya yang bikin saya kuat. Dan di situ suami saya selalu ada buat saya sampai sekarang. Tapi jujur, seperti keluarga suami saya, keluarga saya sendiri, seperti saudara-saudara saya,
tidak mengetahui soal penyakit saya. Yang hanya tahu penyakit saya adalah suami dan salah satu sahabat saya. Itu yang mengetahui. Dan bodohnya saya, mungkin karena sudah terpukulnya saya, karena frustasinya saya, karena stresnya saya pernah menceritakan itu kepada ibu kos saya yang memang dari kecil sudah merawat saya ketika ditinggal mama saya kerja. Saya menceritakan ke ibu kos saya, dan di situ ada salah satu tetangga saya tidak bolehlah menyebutkan namanya, tidak etis. Di situ saya menceritakan, tidak berpikir panjang sih saya menceritakan itu, karena saya tidak berpikir kalau itu aib atau apa. Mungkin karena sudah terlalu stres ya, saya tidak tahu harus menceritakan ke siapa, saya harus meluapkan ke siapa. Pada akhirnya aku nangis ke kos. Di situ tetangga saya, kos saya itu mendengarkan. Dan di saat saya 9 bulan melahirkan, dan dokter saya menyarankan saya untuk operasi sesar ketika umur kandungan saya sudah 7 bulan, untuk nanti proses melahirkannya harus lewat operasi sesar ya Bu. Akhirnya saya mau kalau untuk operasi sesar. Sebenarnya saya bisa untuk normal, cuman untuk seperti saya yang terinfeksi HIV, untuk persalinan normal ini sangat berbahaya untuk janin, untuk bayi saya. Jadi akhirnya dokter menyarankan saya untuk ke operasi sesar agar untuk apa ya namanya, kalau di bidang dokter itu kemungkinan kecilnya untuk tertular ke bayi, ke anak itu ya 20 atau 30%, seperti itu. Dan saya shock dong ketika saya pulang dari rumah sakit setelah melahirkan. Bukannya saya mendapatkan kabar baik, tapi saya mendapatkan kabar buruk, yaitu saya disuruh pindah dari kos dimana yang dari kecil saya tinggali bersama almarhumah ibu saya, karena mulut satu orang. Itulah yang saya hadapi selama saya terinfeksi, saya menjadi ODA. Mulut satu orang itu berbicara kepada salah satu anak ibu kos saya, tapi dia bilang ke anak ibu kos saya lewat tetangga saya, kos saya yang lain. Dan tetangga kos saya yang lain itu WhatsApp mengkontak salah satu anak ibu kos saya, membicarakan saya kalau saya itu terkena HIV dan mereka takut mereka itu tertular, Bu. Nah, saya di situ merasa wah gila, wah disuruh pindah. Gimana tempat dari dulu gue kecil di sini dulu, aku disuruh pindah karena yang mereka nggak tahu gitu loh. Dan di situ pun sebenarnya anak ibu kos saya itu tidak tega untuk menyuruh saya pindah, karena saya sudah dari kecil di situ, hidup saya di situ, banyak kenangan saya di situ. Tapi beliau juga menghargai anak kos yang lain. Tapi saya berterima kasih sekali kepada mereka yang telah
menghina saya, mengusir saya secara halus. Terima kasih, membuat saya lebih semangat untuk hidup, bisa membuktikan kalian bahwa saya walaupun sakit, saya masih bisa beraktivitas seperti orang biasa, dan saya masih bisa melakukan yang saya mau. Saya masih bisa membesarkan anak saya masih bekerja, cari uang, masih bisa membahagiakan suami, masih bisa memasak buat suami, anak, lihat anak tumbuh dewasa. Terima kasih untuk kalian berdua. Untuk kalian berdua sih memang ya, kalau memang kalian belum tahu soal penyakit, sebelum kalian untuk melakukan hal yang buruk, sebaiknya kalian browsing dulu lah. Apa sih gunanya kalian? Zaman itu Android itu udah ada gitu loh, kenapa nggak kalian pergunakan gitu? Kalian tuh harus sharing, harus browsing dulu bagaimana cara penularannya, apa ini nuranya lewat mana. Harusnya kalian itu browsing dulu kalau kalian memang orang pintar. Tuh. Di situ saya marah sekali. Saya sempat punya dendam kepada mereka berdua. Kenapa sih mereka jahat? Padahal selama mereka di situ, selama mereka tinggal di situ, saya tidak pernah sekalipun menyenggol mereka, tidak pernah mengusik hidup mereka. Saya berbicara seperti layaknya orang biasa. Saya tidak pernah punya dendam sama mereka. Saya juga nggak pernah membuat rusuh hidup mereka. Tapi kenapa mereka membuat hidup saya menjadi hancur, membuat kenangan masa kecil saya itu hilang, hancur begitu saja dengan kata-kata kalian. Itulah saya merasa, oh God, tolong kuatkan aku ya. Nah, setelah 1 bulan saya pindah ke rumah mertua tanpa saya berbicara soal penyakit saya. Jujur saya masih sampai sekarang pun belum cerita ke mertua saya soal sakit saya, karena saya takut nanti suami saya disuruh ninggalin saya, terus anak saya diambil, terus saya kehilangan semangat hidup kalau ditinggal mereka berdua. Nah di situ setelah anak saya ketika anak saya sudah berumur 1 bulan, saya berhenti mengonsumsi ARV. Dan di situ ketika saya menghentikan untuk mengonsumsi obat ARV, saya terkena penyakit TBC dan saya sempat dirawat selama 9 hari di rumah sakit Surabaya. Dokter, saya bilang apa adanya ke dokter bahwa saya terinfeksi HIV sejak tahun 2017 dok, dan saya sempat berhenti mengonsumsi ARV itu sejak anak umur saya umur 1 bulan sampai umur 1 tahun. Jadi saya mulai mengonsumsi ya, pokoknya 1 tahun saya berhenti pengobatan. Dan ketika itu dokter marah, dokter mencereweti saya, kenapa kamu berhenti gitu, padahal ARV itu udah ibarat di hidupmu itu udah sebagai kewajibanmu untuk tetap mengonsumsinya, karena ARV itu adalah untuk menekan virus itu agar tidak menyebar ke tubuh.
kenapa kamu kok berhenti? Di situ dokter memarahi saya bisa-bisa, untuk kebaikan saya ya, tapi jangan negatif dulu lah. Dokter memarahi saya untuk kebaikan saya juga, dan di situ sampai saya pun kena marah juga sama dokternya. Kenapa sih bapak kok tega untuk memberhentikan pengobatan istri bapak, padahal kan itu penting buat hidup istri bapak. Pada akhirnya saya dirawat 9 hari karena TBC. Setelah itu saya keluar dari rumah sakit, saya melakukan pengobatan 6 bulan untuk penyembuhan TBC saya. Setelah saya dinyatakan negatif TBC, saya melakukan pengobatan awal lagi untuk mengonsumsi ARV. Ya, efek sampingnya pertama kali minum ARV dulu terulang kembali, yaitu mual, pusing. Ketika dibuat berdiri itu aduh, rasanya berputar-putar. Kata dokter sih memang wajar. ARV itu seperti ibarat kemo. Bagi saya itu kemo, itu untuk kekuatan saya. Kenapa saya sampai sekarang bisa bertahan sampai 5 tahun usia saya? Karena saya masih mengonsumsi ARV. Untuk kalian yang berpikir untuk berhenti mengonsumsi ARV, yang terinfeksi sama dengan saya, tolong jangan berhenti, karena saya sudah pernah merasakannya. Tolong jangan berhenti, karena kalian akan kembali ke awal. Nggak enak loh kembali ke awal, terkena efek sampingnya obatnya sangat keras sekali ya. Bisa mual, pusing. Jadi kalau yang saya minum ini jenisnya adalah Efavirenz Dupiral. Ini yang saya konsumsi, dan ini diminum 2 kali sehari. Yang kecil ini diminum pagi, dan yang besar dan yang kecil ini diminum malam ketika mau tidur. Ini minumnya harus rutin ya. Rutin maksudnya gimana? Kalau misalkan kalian harus membuat janji kontrak dulu, membuat janji dulu sama dokter, kesepakatan lah. Kalian mau minum obat ini jam berapa? Ini kan diminumnya 2 kali. Yang kecil 1, kecil besarnya malam. Dan ketika itu saya membuat kesepakatan dengan dokter, saya mau minum jam 9 pagi dan 9 malam. Jadi yang kecil 9 pagi, terus yang malam minum yang kecil sama yang besar 9 malam sebelum tidur. Nah, dokter menyarankan kalau untuk malam tolong jangan makan ya, setelah minum obat. Usahakan 1 jam sesudahnya baru kamu minum terus tidur. Karena apa? Obat Efavirenz ini yang besar ini efek sampingnya sangat luar biasa loh. Dia bisa mengakibatkan mual, mengantuk, pusing gitu. Dan memang benar efeknya luar biasa. Dan pertama kali mengonsumsi obat ini dari awal, rambut saya tuh benar-benar rontok sekali, seperti kemoterapi pada umumnya. Rontok sekali sampai rambut saya tipis sekali. Tapi sekarang udah kembali lebat, badan saya udah kembali gemuk lagi, kembali berisi. Jadi ARV itu memang penting untuk kita yang terinfeksi loh. Jangan sampai kalian berhenti ya untuk mengonsumsi obat ini. Ya memang sih ARV itu banyak jenisnya, sesuai dengan anjuran dokter kalian. Saya pernah mencoba ARV yang minumnya 1 kali, yang hanya diminum malam hari, itu pilnya sangat besar.
saya nggak kuat minum itu karena apa, efek sampingnya itu buat saya gatal, keluar ruam-ruam merah gitu di tubuh saya. Terus efeknya tuh masih luar biasa, sampai pagi hari itu masih terasa itu loh. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk kembali ke Doviran Evaviren atau yang biasa disebut DE gitu. Nah, situ saya merasakan kembali nyaman lagi untuk mengonsumsi gula ini daripada yang minumnya satu kali cuma yang malam gitu. Itulah perjalanan hidup saya. Sampai sekarang saya masih bisa beraktivitas dan saya menjadi kembali segar lagi seperti dulu. Dan saya optimis untuk tetap meminum obat ini karena obat ini udah menjadi apa ya? Ini udah kewajiban gitu loh buat kita para Oda gitu. Ini udah nggak bisa ditinggalkan gitu. Ini udah kayak makanan sehari-hari kita gitu loh. Ini yang buat kita bertahan sampai 20 tahun lagi atau sampai berapa tahun lagi gitu. Ini obat yang menguatkan kita, ini yang menekan virus-virus itu dalam tubuh kita gitu. Ini yang membuat tubuh kita kuat. Ini yang menjadi Oda tetap bertahan sampai sekarang. Dulu sebelum ada obat ARV ini, Oda itu hanya bertahan sampai 3-4 tahun loh. Tapi sekarang bisa sampai 10 atau 20 tahun. Jadi saya masih 10-20 tahun, berarti saya masih bisa melihat anak saya ini tumbuh menjadi dewasa. Saya masih bisa membimbing dia, masih bisa sempat memasakkan dia, masih bisa mengantarkan dia sekolah, masih bisa membahagiakan suami saya. Untuk para Oda, saya minta tolong kepada kalian semua, tolong yang baru menjadi Oda, tolong jangan sampai berhenti minum ARV ya, tolong sekali. Karena saya udah pengalaman, saya sendiri, saya pribadi sudah berpengalaman. Tolong jangan berhenti. Karena mengonsumsi ARV itu adalah udah menjadi kewajiban buat kita sebagai Oda. Karena ARV adalah fungsinya adalah untuk menekan virus itu agar tidak menyebar ke dalam tubuh kita dan agar tidak menjadi ke level H. Jadi saya minta tolong sama kalian yang baru terkena, bukan hanya kalian kok yang kena. Di sini di Indonesia masih banyak para Oda juga yang udah lama terinfeksi dan sampai sekarang mereka juga masih kuat, masih seger, masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi ayolah untuk kalian para Oda yang baru tetaplah semangat, jangan pantang menyerah. Ya memang sih saya baru berapa tahun terkena menjadi Oda, tapi saya harus tetap semangat, saya harus bisa karena teman saya sesama Oda pun sampai sekarang, sampai dia punya 2 anak pun dia masih segar sekali, masih bisa beraktivitas, masih lincah kemana ke sana kemari. Masa saya nggak bisa sih gitu loh. Nah jadi itulah, tolonglah jangan menyerah, tolong dan jangan berhenti, tetap optimis dan tepat waktu minum obatnya ya. Salam dari saya, Oda berhak sehat, Oda berhak beraktivitas seperti hari-hari. Ingat, jauhi penyakitnya dan jangan jauhi Odanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.